Nah, yang ini ada fungsi nanti teori produksi Cobb-Douglas. Nah, ini lebih kepada regresi yang bentuknya non-linear. Ya, sama halnya dengan regresi linear tersebut untuk cara analisisnya. Cuman, yang menjadi perbedaan adalah pada fungsinya, pada persamaan yang kita susun. Dan saat pada ketika kita memasukkan datanya, menginput datanya ke Excel-nya, atau ya di Excel kita rubah dulu datanya, kita konversikan ke bentuk logaritma natural, kemudian baru nanti kita input ke SPSS. Nah, ini contohnya seperti apa? Nah, kita diskusikan pada pertemuan ini. Nah, intinya sebelum masuk ke sana, ada nanti fungsi produksi, ada proses produksi. Coba teman-teman amati bedanya apa. Kalau fungsi produksi dia itu ya, ada kaitan hubungan fisik antara masukan atau input dan hasil produksi. Sedangkan proses produksi itu dia merupakan tindakan. Nah, tindakan untuk memproduksi suatu barang atau jasa gitu ya, output gitu ya. Dengan mengoptimumkan input dan memaksimumkan outputnya. Ini namanya proses. Ada nanti yang kita bicarakan adalah terkait fungsi produksi. Nah, bagaimana hubungan, bagaimana keterkaitan, bagaimana pengaruh secara fisik antara input dan outputnya. Nah, nanti yang kita bicarakan terkait regresi. Nah, ada regresi yang menggunakan model fungsi Cobb-Douglas ini. Nah, ini kan outputnya, Y-nya ini kan output. Nah, nanti ada inputnya. Ada inputnya, misalkan X-nya, sebentar saya hapus. X1, X2, X3, nah itu kan inputnya. Bagaimana keterkaitan input terhadap outputnya. Sama halnya dengan regresi linear. Kita berbicara juga terkait regresi ini. Cuma nanti ada sedikit berbeda pada persamaan yang kita susun. Nah, itu ya. Yang pertama terkait ini. Sebentar. Saya hapus. Nah, tujuan untuk analisis fungsi produksi ini untuk mengetahui informasi bagaimana sumber daya yang terbatas itu, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan dapat dikelola dengan baik agar produksi maksimal yang diperolehnya. Jadi, analisis Cobb-Douglas ini nanti digunakan pada kita melihat faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Ini Cobb-Douglas, khusus produksi. Jadi kalau teman-teman mau menganalisis regresi yang linear, misalkan faktor yang mempengaruhi konsumsi atau faktor mempengaruhi lainnya yang bukan produksi gitu ya, itu masih bisa digunakan menggunakan regresi linear. Karena regresi linear kan secara kaidahnya kalau kita di pabrik gitu ya, misalkan semakin ditambahkan X-nya, maka Y-nya juga akan semakin naik, dan dia hubungannya seperti ini. Berbeda kasusnya dengan pertanian, produksi dalam dunia pertanian. Nah, ada yang dulu teman-teman kaidah diminishing of marginal return. Nah, ini kan seperti ini. Berbeda ini kalau ini bentuknya linear, kalau yang ini non-linear. Nah, kita menyesuaikan kondisi realnya. Nah, kalau secara kaidah, misalkan yang bukan pertanian ya produksi apa di pabrik atau di mana gitu ya, misalkan produksi gelas atau apa ya, produksi ballpoint, pensil misalkan. Nah, ketika ditambahkan inputnya kan otomatis dia akan hasilnya juga semakin tinggi. Nah, tergantung inputnya. Misalkan produksi gelas, bahannya tanah liatnya misalkan, tanah liatnya semakin banyak, otomatis hasil dari
gelas yang didapatkan juga semakin banyak. Ini bentuk linear yang kita bisa gunakan menggunakan regresi linear yang sebelumnya. Ya formulanya Y sama dengan alfa plus beta yang kemarin itu seperti ini. Nah, misalkan error. Nah, ini adalah regresi linear. Nah, nanti ada yang namanya Cobb-Douglas itu. Jadi nanti misalkan teman-teman saat skripsi nanti itu mau menganalisis terkait produksi nih misalkan. Apa yang mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi produksi usaha tani jagung atau usaha tani padi atau usaha tani lainnya misalkan. Nah, dalam teori maupun realnya kan kalau fungsi produksi dalam dunia pertanian bisa kita kategorikan dalam bentuk non-linear semacam ini. Ini Y-nya, misalkan hasil output dari jagung ya. Ini X-nya ini pupuk nih misalkan. Nah, awal mula kita tambahkan pupuk di sini. Ini produksinya kecil segini karena pupuknya masih sedikit misalkan. Terus kita tambahkan lagi, maka produksinya akan naik. Tambahkan lagi, terus tambahkan lagi, akan naik terus sampai pada titik sini. Nah, produksinya sangat tinggi ketika kita menambahkan inputnya di sini pupuknya. Namun ketika kita tambahkan input di sini dan seterusnya, misalkan sampai sini dan seterusnya ke bawah, maka yang dampaknya malah akan menurunkan produksi. Nah, awal mulanya kan di sini akan naik, kemudian pada titik maksimumnya di sini, kemudian kita memaksakan untuk menambahkan input pupuk gitu ya. Sedangkan overdosis kan ada dosis-dosis untuk penggunaan pupuk misalkan. Atau bibit dalam 1 hektar dimaksimalkan, ditambahkan terus di sini sudah maksimal, dimanfaatkan terus. Akhirnya ya tanaman itu berebut unsur hara. Bibitnya nggak bisa berkembang secara maksimal. Dia produksinya akan semakin rendah kalau kita tetap memaksakan dari kapasitas dari maksimumnya ini. Nah, ini yang akan kita gunakan teori terkait teori Cobb-Douglas. Nah, Cobb-Douglas tulisannya. Douglas. Nah, bisa dipahami ya? Bisa, Gimana Pak. teman-teman? Saya. Nah, nanti kalau mau menganalisis eh, tentang itu, misalkan produksi, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ini, jagung atau produksi padi gitu ya. Nah, baiknya kita menggunakan Cobb-Douglas ini. Kaidah fungsinya seperti ini. Nah, itu ya. Yang misalkan nih, saya contohkan Y-nya produksi jagung. Kemudian fungsinya adalah tanah, luas lahan, bibit, X2, X3-nya pupuk, X4-nya pestisida misalkan, nah, X5-nya tenaga kerja. Nah, fungsinya ini. Nah, dalam penulisannya tidak seperti ini. Kalau non linear ya. Nanti kalau ini linear. Kalau non linear nanti ada Y, nanti kita tulis kita ada di sini kita bagaimana cara menurunkannya. Sehingga dia koefisiennya itu sebagai pangkatnya malahan kalau di sini. Kalau yang non linear. Nah, pangkatnya di sini non linear. Nah, jadi misalkan nih X1 di sini punya koefisien B1. Nah, dia B1-nya malah sebagai pangkat di sini. Nah, kemudian ini B2-nya sebagai pangkat. Itu bedanya kalau di fungsi Cobb-Douglas. Nah, fungsi seperti ini kalau kita analisis, ini perlu kita konversi ke dalam bentuk model berikutnya. Nanti di slide berikutnya ada, nanti kita diskusikan. Itu ya, bisa membedakan ya. Iya, Pak. Sip. Nah, ini
contohnya nih untuk mengetahui informasi bagaimana sumber daya terbatas, tanah, tenaga kerja, modal, karena setiap petani pasti punya batasan apa namanya, batasan modalnya, lagernya. Kalau di ekonomi produksi kan ada keterbatasan. Nah, jadi petani itu ya tidak petani ataupun produsen atau apapun, produsen bentuk bukan petani saja ya, semuanya pasti punya batasan modal misalkan. Sehingga harus secara efisien untuk menggunakan ini. Nah, kita menganalisis ini fungsinya kita ingin melihat bagaimana dampaknya input ini terhadap outputnya. Apakah ada keterkaitan dan tidaknya. Nah, seberapa besar pengaruhnya. Nah, itu. Tapi pada fungsi produksi. Nah, berikutnya ini fungsi produksi COP12 ini tulisannya. COP12. Nah, dia ini diperkenalkan oleh Cobb dan Douglas pada tahun 1982. Ini sering sekali kalau di dunia agribisnis, kalau teman-teman menganalisis, coba perhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, misalkan entah produksi komoditas jagung, komoditas lainnya di komoditas di dunia pertanian. Dia kebanyakan menggunakan ini, Copdogus. Coba nanti teman-teman amati, download di Google. Ada banyak artikel ya, kebanyakan dia menggunakan fungsi produksi ini. Meskipun teorinya sudah lama ini, tapi dia ini masih sering digunakan karena cocok untuk kondisi yang pertanian seperti itu, kondisi non-linear. Dan nanti kaitannya dengan logaritmik natural. Nah, ini teorinya terkait teori of production. Nah, sampai berkembang sampai saat ini banyak digunakan. Nah, fungsi Cobb-Douglas sendiri itu suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Jadi sama halnya dengan regresi linear. Jadi ada satu variabel dependent, bisa lebih dari variabel independennya, bisa lebih dari satu. Banyak, misalkan Y dipengaruhi oleh X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Sama halnya dengan linear yang kemarin kita pelajari. Nanti saya praktekkan bagaimana cara mengubah datanya itu di-learn-kan. Sebenarnya mudah, tinggal di Excel-nya itu. Kalau teman-teman tinggal klik aja nanti, ya datanya di-input dulu. Kemudian sama dengan ln dalam buka kurung, kemudian tempelkan datanya, kemudian tutup kurung, di enter gitu aja. Nah, nanti ketemulah len-nya, hasil len-nya. Nah, nilai len itu yang nanti kita gunakan di analisis SPSS-nya. Bukan nilai mentahnya itu, bukan. Setelah dilenkan. Nah, kenapa perlu dilenkan dan seterusnya? Len itu logaritma natural. Nah, ini tadi ya. Nah, banyak, tidak hanya satu variabel saja. Ada Y dan beberapa variabel independen lainnya. Sama halnya dengan regresi linear berganda. Untuk produksinya, fungsinya itu tertulis seperti ini. Nah, Y sama dengan AL pangkat A, K pangkat B. Nah, berpangkat dia karena non-linear. Sehingga Y sama dengan K pangkat AB, AL. Y ada total produksinya. Y adalah produksi yang mau diestimasikan. Berapa sih dampak ini variabel independennya terhadap produksi. Nah, L-nya ini adalah tenaga kerja, misalkan ini contoh. K-nya adalah modal. Nah, A-nya ini adalah produktivitas faktor totalnya. A, B ini kalau di regresi linear dia sebagai koefisien di posisi ini. Nah, ini elastisitasnya. Elastisitas itu ya koefisiennya itu. Elastisitas output dari tenaga kerja dan modal. Nah, nilai konstanta ditentukan oleh teknologi yang tersedia. Nilai konstan. Nah, ini AB ini ya sebenarnya kalau kita susun itu ya dia sebagai koefisiennya. Tapi dia posisinya berada di pangkat seperti ini. Nah, ini dalam penulisan fungsi produksi Cobb-Douglas.
Ini terkait definisi produktivitas. Ini nggak perlu saya sampaikan, ini teori saja. Produktivitas ya intinya produksi. Kalau kita lihat kan produksi dibagi dengan luas lahan kan ketemulah produktivitas per hektar gitu ya. Berapa produksi per hektarnya, yaitu produktivitas. Ada jenis produktivitas nanti, produktivitas tunggal maupun multifaktor. Kalau di MPO atau mana ya yang terkait produksi, ada kaitannya dengan bagaimana kita memaksimalkan input yang satu tunggal ini, input yang satu input, ketika satu input satu output, yang ini satu output beberapa input, banyak input. Nah, ini multifaktor. Ini keduanya bisa kita gunakan menggunakan fungsi Cobb-Douglas ini. Nah, faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas bisa secara faktor teknis, bisa secara faktor manusia. Ini saya rasa teman-teman sudah paham secara teorinya. Nah, kalau faktor secara teknis ya bisa kita lihat terkait inputnya, tenaga kerjanya, lahan, luas lahannya, kemudian bibitnya, pupuknya, pestisidanya. Kalau faktor manusia ini terkait bagaimana cara memanajemennya, bagaimana pengetahuan dari pengelolanya, bagaimana tugas-tugas dan tanggung jawabnya, motivasi kerja ini berbeda. Ini kaitannya dengan faktor manusia. Ada nanti faktor ini, secara teknis ini, ada teori lain lagi. Nanti ada terkait frontier. Frontier itu ya, yang dimaksud ini maksudnya bukan efisiensi, layak tidak, kelayakan usaha itu, tapi ada nanti efisiensi lebih kepada frontier itu. Jadi dia kaitannya dengan ada efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi ekonomis. Nah, jadi kita ingin melihat seberapa efisien penggunaan responden yang kita wawancara itu secara teknis. Apakah efisien atau tidak? Nah, itu bisa menggunakan metode frontier. Ada lagi nanti di luar ini. Oke, alokatif itu bagaimana kita melihat seberapa sih input maksimumnya yang apa ya, digunakan secara optimum untuk memaksimalkan keuntungan, itu efisiensi alokatif. Bagaimana kita mengalokasikan input-input itu secara maksimum, secara optimum, maaf. Maksimum dan optimum itu berbeda. Kalau maksimum itu yang paling tinggi, kalau optimum itu yang paling, bukan berarti paling tinggi, tapi yang paling bagus optimum itu. Jadi inputnya digunakan secara optimum yang nantinya akan mempengaruhi kepada keuntungan yang maksimum. Itu adalah efisiensi alokatif. Kalau efisiensi teknis itu bagaimana petani mengalokasikan, sebenarnya yang real digunakan itu secara teknis efisien atau tidak. Nah, itu ada yang itu satu, dua alokatif, yang ketiga ekonomis. Kita melihat dari sisi secara ekonomisnya. Itu ada teorinya. Kalau yang efisiensi alokatif dia lebih lihat kepada harga-harganya sehingga bisa memaksimalkan keuntungannya. Nah, ada tiga pokok secara faktor efisiensi itu. Efisiensi alokatif, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomis. Nah, itu secara teorinya. Kalau waktunya cukup, bisa saya sampaikan materi tambahan juga terkait analisis frontier itu. Ini saya tambahkan terkait analisis fungsi Cobb-Douglas. Ada banyak ekonometrika ya terus berkembang, ada banyak metode yang bisa kita gunakan dalam menganalisis apa ya namanya, penelitian gitu ya. Nah, baik nanti di skripsinya teman-teman maupun di saat penelitian di luar itu. Nah, berikutnya jawaban dalam produktivitas. Yang pertama terkait pengukuran produktivitas, kemudian mengevaluasi, merencanakan, dan meningkatkan. Nah ini, siklusnya ini. Ini saya rasa terkait
teorinya teman-teman bisa memahami lah ya. Dan manfaat pengukuran produktivitas itu seperti apa. Ya tentunya nanti ada peramalan ya terkait seberapa besar sih ketika input kita tambahkan sekian, dampaknya terhadap outputnya berapa. Sehingga nanti buat pengambilan keputusan bagi petani, bagi pengelola, bagi produsen, bagi stakeholder, seperti itu. Nah, slide berikutnya ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis fungsi Cobb Douglas-nya. Yang pertama yang perlu dilakukan, pertama sekali nih, sebelum dilakukan analisis di SPSS atau di analisis lainnya, kita bisa menggunakan transformasi persamaan regresi linier. Nah, data-data yang diperlukan, terlebih dahulu kita harus transformasi ke dalam bentuk logaritma natural atau LN seperti ini. Jadi data yang kita peroleh, misalkan 30 petani nih, Y-nya berapa sampai 30 petani itu. Satu-satu, X1-nya kita tata rapi gitu, X1, X2, X3, Y, X1, X2, X3, misalkan ada 3 independennya. Nah, baru nanti kita transformasi ke dalam bentuk len, satu per satu. Y-nya juga, X-nya juga, X1-nya, X2-nya, X3 juga. Kita transformasi ke dalam bentuk logaritma natural. Seperti itu ya. Nah, ini langkah-langkahnya sebenarnya rumusnya itu seperti ini di fungsi Cobb Douglas ya. Jadi Q sama dengan E-nya ini adalah logaritma naturalnya atau ya naturalnya ini logaritma natural 2,7 berapa sekian itu 2,7 sekian itu adalah secara rumusnya. Nah, kemudian ditransformasi bentuknya menjadi seperti ini, kemudian dilenkan ini, len Q kurangi len I ini. Gimana kan tulisannya telur gulung nggak? Nah, len I pangkat B sama dengan A. Kemudian yang ln I pangkat B ini kita pindah ruas ke kanan. Nah, jadinya len sama dengan ini apa namanya konstantanya alfa plus len IB. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Nah, B-nya ini koefisien masih berpangkat, bisa kita turunkan ke sini. Nah, jadi len Q sama dengan alfa plus beta. Betanya ini adalah koefisien. Nah, koefisien ini yang semulanya itu dia di posisi pangkat sini menjadi posisi seperti biasa di regresi linier. Cuman kalau di fungsi Cobb Douglas di nonlinear ini ada perlu transformasi ini. Datanya ditransformasi menjadi logaritma natural, len. Nah, nanti persamaannya menjadi ln logaritma natural Q, len Q sama dengan alfa plus beta len I. I-nya ini adalah sebagai variabel independen. Yang Q-nya ini adalah variabel dependen. Jadi kita pengen mengetahui seberapa pengaruhnya, seberapa besar pengaruhnya ini terhadap Q. Nah, namun kalau di regresi linier itu kan biasanya cuma gini saja, Q sama dengan alfa plus beta I misalkan, plus error. Kalau yang di fungsi Cobb Douglas, ini kita perlu tambahkan len di sini. Len Q sama dengan alfa plus beta len, ada lennya ini. BI, B-nya ini sebagai konstanta, plus E. Nah, jadi kalau di fungsi nonlinear atau fungsi Cobb Douglas, dia ini ada logaritma naturalnya di posisi sini. Ini sama-sama dia sebagai dependen, dia dependen. I-nya ini variabel independen. Nah, B-nya ini adalah koefisien dari variabel independen ini.
ini adalah sebagai konstantanya. Ini sebagai dependent, ini independent, ini sebagai error term. Nah, seperti di regresi. Bisa dipahami ya ini ya. Nanti di akhir saya praktekkan untuk mentransformasi datanya itu. Clear ini untuk sampai slide ini? Clear, Pak. Clear ya. Nah, berikutnya ini langkah pertama itu kita transformasi. Kemudian berikutnya kita bisa menganalisis, kita bisa memperoleh hasil apakah dia naik atau turun karena dampaknya. Return to scale. Jika kenaikan proporsional, maka tingkat pengembaliannya ya terhadap skala konstan. Jadi dia bisa termasuk konstan return kalau sama. Kalau naik lebih dari satu nilai koefisiennya, berarti dia dikategorikan increasing return to scale. Jadi semakin kenaikannya semakin naik terus. Kalau kurang dari satu berarti decreasing, penurunan. Bisa dipahami ya. Nah, setelah mentransformasi itu kebalik ini yang 3 ini yang 2. Setelah mengtransformasi kemudian nanti hasilnya kita menetapkan kriterianya ini, kemudian baru nanti sama dengan regresi linear nanti analisisnya. Ya sama persis. Cuma di awal itu yang perlu ditransformasi datanya ini. Sehingga nanti E-nya ini 2,71828. 2,7 sekian ini. Nah, ini adalah E-nya ini. Ini bukan error, tapi logaritma. Ini lambangnya E. Nah, ada plus minusnya nanti di Cobb-Douglas. Yang pertama dia bersifat sederhana plusnya dan mudah penerapannya. Penerapannya sama halnya dengan regresi berganda. Nanti analisis di SPSS-nya. Bedanya hanya itu tadi. Di awal saja kita mentransformasi datanya dalam bentuk logaritma natural. Dan bentuk modelnya, bentuk persamaannya yang berbeda. Nanti kalau teman-teman menuliskan di skripsi menggunakan itu ya harus ditulis lamnya lengkap. Bagaimana harus mentransformasinya. Ditulis. Jadi ada yang berpangkat dulu itu kemudian ditransformasi dalam bentuk logaritma natural. Ditulis. Jangan ditinggalkan lamnya. Itu penting. Itu yang ciri khas dari Cobb-Douglas. Nah, berikutnya yang kedua ini menggambarkan keadaan skala hasil. Apakah meningkat, tetap atau menurun. Ini bisa digunakan untuk ya sama halnya dengan regresi. Kita memperoleh elastisitasnya, slope-nya, kemiringannya, gradiennya. Itu adalah nilai elastisitas apakah ketika X-nya naik berapa, apakah berdampak pada Y-nya, semacam itu. Berapa besar Y-nya ketika X-nya naik. Itu yang kita peroleh. Kemudian koefisien fungsi produksi Cobb-Douglas ini langsung menggambarkan elastisitas produksi dari setiap input untuk dipertimbangkan, untuk dikaji dalam fungsi produksi. Nah, dari hasilnya itu sebagai keputusan baik pengelola, produsen, stakeholder, investor. Nah, itu kan bisa melihat dari situ. Kalau mau menambahkan bibitnya sekian, bagaimana dampaknya, semacam itu. Atau mau menambahkan input tanah liatnya untuk memperoleh gelas berapa, itu kan bisa dengan analisis ini. Itu adalah keunggulannya. Yang berikutnya koefisien intercept dari fungsi Cobb-Douglas ini merupakan indeks efisiensi produksi yang secara langsung menggambarkan penggunaan input. Ya ini terkait koefisien intercept. Ya sama halnya dengan regresi linear berganda. Ada poin-poin plusnya. Cuma penggunaannya kalau Cobb-Douglas ini cocoknya pada produksi yang dia bersifat grafiknya non-linear.
Itu keunggulannya. Kalau kelemahannya, spesifikasi variabel yang keliru akan menghasilkan elastisitas yang negatif atau nilainya terlalu besar. Intinya data itu bias, hasilnya itu bias. Kalau tidak sesuai, ada kekeliruan atau apa ya tentunya perlu untuk uji asumsi klasik, sama halnya dengan regresi berganda juga itu. Itu wajib. Sehingga nanti secara kaidah memenuhi blue itu yang best linear unbiased estimator. Yang kedua, kesalahan pengukuran variabel ini terletak pada validitas data. Ya solusinya sama tadi, perlu untuk menganalisis uji asumsi klasik juga. Nah, itu perlunya untuk menghindari penyimpangan terhadap regresi. Ada normalitas, heteroskedastisitas, multicol, autokorelasi. Nah, itu perlu kita lakukan sebelum data itu kita uji dengan metode regresi itu di SPSS. Jadi sebelum itu kita uji penyimpangan dulu. Selanjutnya, faktor manajemen kadang-kadang terlalu sulit untuk diukur dan dipakai dalam variabel independen dalam pendugaan fungsi produksi. Ini faktor manajemen. Kalau faktor manajemen kan dia sebenarnya lebih kepada data non parametrik gitu ya. Kemampuan manajemennya, penilaian rapotnya istilahnya. Bagaimana cara memanajemen petani, cara memanage lahan antara satu petani dengan petani lainnya. Itu kan juga susah pengukurannya terkait itu. Ya ada apa namanya, indikator tertentu yang perlu kita siapkan. Dan kalau menggunakan Cobb Douglas itu susah untuk dianalisis terkait itu. Lebih kepada data non parametrik. Ada nanti terkait metode PLS, partial square. Dia itu lebih kepada data-data yang bentuknya non parametrik gitu ya. Terkait skala ordinal, skala maupun skala apa namanya nominal. Kalau yang di Cobb Douglas ini lebih kepada data rasio. Data-data yang bersifat seperti apa ya, produksi jumlahnya kan sudah pasti dalam bentuk ton atau kuintal, satuannya kalau produksinya hasilnya 20 ya 20 nilai mutlak itu rasio dan semacam itu. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau nggak ada, saya contohkan sebentar. Ini contoh. Jadi ini misalkan Y, ini variabel dependen, kemudian X1 variabel independen, X2 variabel independen, ada 3 variabel independen. X1, X2, X3 misalkan. Nah, ini data mentahnya, misalkan ini produksinya 20, ada yang 30, ada yang 24, 35, 36, 40 nih misalkan. Kemudian X1-nya adalah bibit, misalnya ada yang 5, 7, 4, 3, 8, 9 misalkan. Misal saja. Kemudian ini adalah jumlah tenaga kerjanya misalkan 9. Nah, kemudian X3-nya adalah luas lahan nih misalnya 0, dibuat berapa ya? Ya, misalkan 4, 3. Nah, ini contoh saja. Ini adalah variabel dependen, variabel yang dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3. X1, X2, X3 ini adalah variabel independen. Nah, kita merubah ke fungsi Cobb Douglas, maka kita perlu untuk merubah, mengkonversi, mentransformasi data mentah ini ke dalam bentuk logaritma natural. Nah, sehingga nanti logaritma natural itu singkatannya ln. Nah, sehingga kita tulis ln y. Ini ln x1. Nah, ln x1, ln x2, ln x3. Nah, sehingga
kalau kita mentransformasi melalui Excel ya ini mudah, tinggal diklik saja sama dengan learn. Nah ini kita klik, kita masukkan data mentahnya ini dan kita tutup kurung. Kalau di Excel kan enak, tinggal kita tarik saja ke kanan, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasil learn, sudah dalam bentuk transformasi logaritma natural. Kalau sudah seperti ini, ketemulah hasilnya berapa gitu ya. Maka bisa kita tuliskan nanti, karena logaritma natural yang semulanya dia bentuknya non-linear, akhirnya dia nanti berpangkat. Pangkatnya adalah koefisiennya itu. Sehingga kalau kita transformasi menggunakan len, bisa kita tuliskan len Y sama dengan len alfa ini konstantanya. Misalkan saya tulis len A plus nanti ada B1 len X1. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan koefisiennya di depan seperti ini, tidak dipangkat karena ada lennya di sini. Nah, berikutnya untuk X2-nya, maka kita tulis B2 len logaritma natural X2 plus B3 logaritma natural X3. Nah, kemudian plus error. Nah, ini adalah cara kita menuliskan fungsi dari Cobb-Douglas dalam bentuk len seperti ini. Nanti kalau di penelitian, di analisis saat skripsi atau saat penelitian kemudian menuliskannya di dalam artikel atau tadi skripsi tugas akhir nanti ya seperti ini. Jangan lupa untuk menuliskan len-nya di sini. Karena kondisi seperti ini grafiknya adalah bentuknya non-linear. Karena mula-mulanya ketika ditambahkan akan naik. Namun pada titik maksimumnya ketika mau dipaksakan untuk menambahkan inputnya, lama-kelamaan akan semakin turun. Ini yang disebut teori diminishing of marginal return. Kalau di ekonomi mikro kan teorinya seperti itu. Nah, kalau di aplikasi penerapan analisisnya, dia menggunakan fungsi Cobb-Douglas ini. Nah, ini adalah contohnya. Ini saya contohkan sebentar diskusi terkait artikelnya yang seputar ini. Setelah ini selesai. Jika mau tugas ya saya kasih, jika nggak mau ya sudah, nggak usah ada tugas. Nah ini faktor-faktor contoh nih ya, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani padi sawah di desa Haikto, Kecamatan Numoti Timur. Ini di jurnal Agrimor. Dia ini Sinta 3 ini Agrimor. Ini terkait yang dikupas adalah terkait lahan kering. Ini coba kita lihat di metodenya. Ini metode. Dia menggunakan ini Cobb-Douglas. Analisis fungsi Cobb-Douglas. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Nah, karena kaitannya memang cocoknya kalau produksi yang sifatnya pada pertanian, karena lebih cenderung kepada non-linear, data non-linear. Karena semakin kita tambahkan input-inputnya itu awal mulanya akan semakin naik. Tapi lama-kelamaan kalau kita paksakan untuk tambahkan terus, maka yang terjadi malah akan semakin turun. Nah, ini ya fungsi Cobb-Douglas. Ini coba kita lihat dia ini analisisnya Cobb-Douglasnya. Dia tidak ditulis, ini kurang lengkap ini. Harusnya ditulis persamaannya juga. Nah, dia nulisnya di analisis ini. Nah, ini sama halnya dengan analisis regresi linear berganda. Caranya sama di SPSS.
Cuma datanya ini sebelum data X1 sampai X8 dan Y itu harus di-learn-kan dulu. Nah, di Excel yang saya contohkan barusan. Setelah itu baru kita interpretasikan satu persatu nilai adjusted R-square-nya bagaimana, nilai UCF-nya signifikansinya bagaimana, nilai UJT-nya bagaimana. Nah, yang ini len Y-nya ini ya ini persamaannya yang bisa kita tulis. Len Y sama dengan harusnya ditulis konstantanya ini. Nah, mana konstantanya? Nah, ini konstantanya 10 sudah ditulis nih. Kemudian ditulis koefisiennya ini len X1 dan seterusnya. Nanti saya coba carikan contoh lagi. Nah, seputar seperti itu. Sama halnya nanti diinterpretasikan satu persatu. Nilai UJT-nya ini tidak. Mana adjusted R-square-nya ini? Bisa saya bilang kurang lengkap ini. Ini UJT. UJF-nya tidak disebut mana ini. Atau saya... ini, malah di bawah ini. Nah, ini ada ini. UJF-nya ini. Nah, kemudian R-square-nya ini. Misalnya kita lihat adjusted R-square-nya. Ini kecil sekali ya kalau kita lihat dengan adjusted R-square ini 0,248, 24% saja. Nah, seperti itu ya disimpulkan satu persatu. Nah, memang cocoknya untuk yang komoditas pertanian dia menggunakan fungsi Cobb Douglas ini. Jadi teman-teman kalau nanti menganalisis seperti itu ya tentunya pakai yang fungsi Cobb Douglas ini baiknya. Sampai sini ada yang tanyakan?